Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septia Mailina dengan NIM 210601105 dari Prodi Ekonomi Pembangunan, tugas mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2 dengan dosen pengampu Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang transformasi pertanian dan pembangunan daerah pedesaan. Untuk materi yang pertama yaitu tentang arti penting kemajuan sektor pertanian dan pembangunan daerah pedesaan. Secara tradisional, peranan pertanian dalam pembangunan ekonomi hanya dipandang pasif dan sebagai unsur penunjang semata. Berdasarkan pengalaman historis dari negara-negara barat, apa yang disebut sebagai pembangunan ekonomi identik dengan transformasi struktural yang cepat terhadap perekonomian, yakni dari perekonomian yang bertumpu pada kegiatan pertanian menjadi industri modern dan pelayanan masyarakat yang lebih kompleks. Dengan demikian, peran utama pertanian hanya dianggap sebagai sumber tenaga kerja dan bahan-bahan pangan yang murah demi berkembangnya sektor-sektor industri yang dinobatkan sebagai sektor unggulan, dinamis dalam strategi pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Para pakar ilmu ekonomi pembangunan mulai kurang berminat untuk memberikan perhatian yang besar pada upaya industrialisasi secara cepat. Nampaknya mereka mulai menyadari bahwa daerah pedesaan pada umumnya dan sektor pertanian pada khususnya ternyata tidak bersifat pasif, tetapi jauh lebih penting dari sekedar penunjang dalam proses pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Keduanya harus ditempatkan pada kedudukan sebenarnya, yakni sebagai unsur atau elemen unggulan yang sangat penting, dinamis, dan bahkan sangat menentukan dalam strategi-strategi pembangunan secara keseluruhan. Setidak-tidaknya hal ini berlaku untuk 61 negara sedang berkembang berpendapatan rendah. Suatu strategi pembangunan ekonomi yang dilandaskan pada prioritas pertanian dan ketenagakerjaan paling tidak memerlukan 3 unsur pelengkap dasar, yakni yang pertama, percepatan pertumbuhan output melalui serangkaian penyesuaian teknologi, institusional, dan insentif harga yang khusus dirancang untuk meningkatkan produktivitas para petani kecil. Yang kedua, peningkatan permintaan domestik terhadap output pertanian yang dihasilkan dari strategi pembangunan perkotaan yang berorientasikan pada upaya pembinaan ketenagakerjaan. Serta yang ketiga, diversifikasi kegiatan pembangunan daerah pedesaan yang bersifat padat karya, yaitu non-pertanian, yang secara langsung tidak langsung akan menunjang dan ditunjang oleh masyarakat pertanian. Karena itu, pada skala yang lebih luas, pembangunan sektor pertanian dan daerah pedesaan kini diyakini sebagai intisari pembangunan nasional secara keseluruhan oleh banyak pihak. Harus diingat bahwa tanpa pembangunan daerah pedesaannya integratif atau integrated rural development, pertumbuhan industri tidak akan berjalan dengan lancar. Dan kalaupun bisa berjalan, pertumbuhan industri tersebut akan menciptakan berbagai ketimpangan internal yang sangat parah dalam perekonomian bersangkutan. Pada gilirannya, segenap ketimpangan tersebut akan memperparah masalah-masalah kemiskinan, ketimpangan pendapatan, serta pengangguran. Untuk materi yang kedua yaitu tentang
pertumbuhan dan stagnasi pertanian sejak tahun 1950. Kita telah mengetahui bahwa selama beberapa dasawarsa yang lalu, banyak negara sedang berkembang berhasil mencapai peningkatan pertumbuhan GNP, yang secara mengesankan sumbangan terbesar bagi tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Ini berasal dari sektor manufaktur dan perdagangan yang tingkat pertumbuhan output per tahunnya seringkali lebih dari 10%. Sebaliknya, pada masa yang sama, pertumbuhan output pertanian di sebagian besar kawasan negara-negara sedang berkembang yang mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, itu justru mengalami stagnasi, sehingga andil output pertanian dalam GNP secara keseluruhan terus menurun. Output dari sektor pertanian dihasilkan oleh hampir seluruh tenaga kerja di negara-negara sedang berkembang, tetapi peranannya masih jauh lebih rendah. Lebih lanjut, tidak ada negara-negara dunia ketiga yang sumbangan produksi pertaniannya melebihi 30% dari total produksi nasional. Hal tersebut jauh berbeda dengan pengalaman negara-negara maju, di mana output pertanian pada awal periode pertumbuhannya selalu memberikan sumbangan yang paling tidak sama dengan proporsi jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Fakta bahwa proporsi jumlah tenaga kerja yang berkecimpung dalam sektor pertanian atau dari seluruh tenaga kerja yang ada di negara-negara dunia ketiga biasanya 2-3 kali lebih besar dari proporsi jumlah outputnya atau dari total output atau produk nasional, mencerminkan rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja di bidang pertanian, apalagi jika dibandingkan dengan produksi tenaga kerja di sektor perindustrian dan perdagangan. Antara tahun 1950 dan 1970, peningkatan produksi pangan per kapita atau per kapita food production dan produksi pertanian per kapita atau per kapita agricultural production, baik pangan maupun non-pangan seperti kapas, sisal, kayu, dan karet, di seluruh negara-negara dunia ketiga tidak pernah lebih dari 1% per tahun. Selanjutnya, tingkat pertumbuhan produksi pertanian pangan dan non-pangan pada tahun 1960-an lebih lambat dibandingkan dengan tahun 1950-an. Situasinya agak berubah selama dekade 1970-an, ketika negara-negara berkembang mulai meningkatkan perhatiannya pada upaya-upaya peningkatan produktivitas sektor pertanian. Hasilnya, produksi pangan per kapita dalam tahun 1970 sampai 1980 mengalami pertumbuhan sebesar 0,5% per tahun. Kecenderungan yang positif ini terus berlanjut dan tetap dipacu hingga tahun 1990-an, di mana sebagian besar peningkatan banyak terjadi menjelang berakhirnya dasawarsa ini. Revolusi hijau atau Green Revolution sangat berperan dalam meningkatkan jumlah kawasan garapan dan menaikkan output. Sayangnya, manfaat yang dihasilkan tidak selalu menyebar ke wilayah lain atau mendukung pelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Di kawasan Amerika Latin, misalnya, hanya ada sedikit kenaikan pertumbuhan produksi pangan per kapita, terutama selama tahun 1970-an dan tahun 1980-an. Sedangkan pada periode sebelumnya, yakni selama tahun 1960-an, produksi pertanian di kawasan itu tidak mengalami peningkatan sama sekali.
Gambaran dari kawasan Afrika lebih buruk lagi. Produksi pangan per kapita mengalami kemerosotan yang terus berlangsung sejak tahun 1970-an. Meskipun data-data yang ada mencerminkan perubahan dalam produksi pangan per kapita, yang mungkin berbeda dengan konsumsi bahan pangan akibat adanya bahan pangan impor. Namun jelas bahwa rata-rata negara di Afrika terus-menerus mengalami penurunan konsumsi pangan selama dekade terakhir ini. Karena sampai sejauh ini, konsumsi pangan masih menjadi komponen atau indikator utama bagi standar hidup masyarakat di Afrika, maka kemerosotan drastis pada konsumsi dan produksi pangan per kapita langsung menunjukkan bahwa kawasan itu secara keseluruhan semakin terbelakang selama periode 1970 hingga 1994. Ada beberapa alasan yang dapat menjelaskan terjadinya pertumbuhan negatif atas produksi pangan per kapita di Afrika yang sangat memprihatinkan itu, yaitu tidak memadai dan tidak tepatnya inovasi, pengolahan lahan marginal yang sensitif, erosi dan penebangan hutan secara liar, perang sipil secara sporadis, serta kebijakan pengaturan harga dan pemasaran produk pangan yang salah arah. Semua hal ini akan diperburuk lagi dengan sangat tingginya laju pertumbuhan penduduk dunia. Sementara itu, kinerja sektor pertanian di negara-negara Asia sangat bervariasi di kawasan Timur Dekat atau Northeast. Tingkat pertumbuhan pertaniannya selama periode terakhir ini merosot bila dibandingkan dengan periode sebelum tahun 1960-an. Selama dekade 1960-an, baik tingkat produksi pertanian per kapita maupun produksi bahan pangan per kapita di negara-negara tersebut cenderung mandek atau stagnan. Sementara pada dekade 1970-an dan terutama pada akhir dekade 1980-an serta awal dekade 1990-an, tingkat produksi bahan pangan di kawasan timur dekat mulai dengan secara memadai untuk menunjang pertumbuhan output per kapita. Hanya di kawasan timur jauh di Asia dan bahkan meluas hingga ke Amerika Latin, produksi per kapita meningkat secara stabil. Bahkan India pada tahun 1987 mengalami kemerosotan yang tajam sebagai akibat dari musim kemarau yang berkepanjangan. Semua kenyataan ini memperlihatkan sifat dasar dari produksi pangan negara-negara dunia ketiga di Asia Tenggara yang tidak stabil. Kita dapat menyimpulkan bahwa meskipun terjadi laju pertumbuhan GNP per kapita yang mengesankan di kawasan negara-negara paling miskin, selama beberapa dasawarsa terakhir, pertumbuhan per kapita di sektor pertanian meningkat secara substansial hanya di sebagian wilayah Asia, khususnya Cina. Sedangkan di Amerika Latin menunjukkan peningkatan yang tidak stabil, naik turun, dan di Afrika mengalami penurunan yang tajam. Mengingat sebagian besar masyarakat di negara-negara berkembang mencari sumber penghidupannya di sektor ini, kemiskinan di negara-negara dunia ketiga hanya teratasi secara marginal atau terbatas di Asia. Sedangkan kondisi kemiskinan di negara-negara Amerika Latin dan Afrika semakin memburuk. Kenyataan pahit ini akan lebih mudah kita sadari keberadaannya jika kita ingat bahwa angka-angka agregat atas produksi per kapita tidak memperhitungkan adanya ketimpangan distribusi internal, baik dalam produksi maupun konsumsi, seperti halnya indikator GNP yang tidak mampu memberikan gambaran mengenai kemiskinan absolut.
Penyebab utama dari semakin memburuknya kinerja pertanian di negara-negara dunia ketiga adalah terabaikannya sektor yang sangat penting ini. Dalam perumusan prioritas pembangunan oleh pemerintahan negara-negara berkembang itu sendiri, terabaikannya sektor pertanian tersebut diperparah lagi dengan gagalnya pelaksanaan investasi dalam perekonomian industri perkotaan, yang terutama disebabkan oleh kesalahan dalam memilih strategi industrialisasi, substitusi impor, dan penetapan nilai kurs yang terlalu tinggi. Strategi yang kemudian terbukti tidak sesuai untuk negara-negara berkembang itu memang sangat berpengaruh karena didengung-dengungkan oleh para teoritisi Barat sebagai strategi yang paling ampuh dan cepat dalam menyulap sebuah perekonomian agraris menjadi perekonomian industri, atau strategi industrialisasi berupa substitusi impor sangat populer selama dasawarsa pertama seusai Perang Dunia Kedua. Pada akhir tahun 1970-an dan kemudian terus berlangsung hingga tahun 1990, terjadilah suatu perubahan drastis dalam kegiatan pemikiran serta perumusan kebijakan menyangkut soal pembangunan. Semakin lama semakin banyak negara-negara berkembang yang tidak lagi terlampau berambisi menjadi sebuah negara industri maju dalam tempo singkat. Mereka kemudian mengambil sikap yang realistis dengan mencurahkan perhatiannya pada pembinaan sektor pertanian dan pembangunan daerah-daerah pedesaan pada umumnya, sebagai titik berat atas perumusan rencana serta pelaksanaan pembangunan nasionalnya. Langkah pertama yang harus ditempuh dalam rangka lebih memahami hal-hal yang dibutuhkan guna menyukseskan pembangunan pertanian dan pedesaan adalah upaya pemahaman secara komprehensif atau hakikat atau sifat dasar sistem pertanian di berbagai wilayah negara-negara dunia ketiga yang sangat beragam itu, khususnya mengenai aspek-aspek ekonomi yang terkandung dalam proses transisi dari pola pertanian subsisten menjadi pola pertanian komersial. Materi yang ketiga yaitu tentang struktur sistem agraria di negara-negara berkembang. Yang pertama, dua jenis pertanian dunia. Jika kita perhatikan kondisi pertanian yang ada sekarang ini pada sebagian besar negara miskin, kita akan segera menyadari betapa banyaknya tugas-tugas yang harus dilaksanakan sesegera mungkin. Perbandingan sekilas antara produktivitas pertanian di negara-negara maju dengan negara-negara berkembang akan memperjelas gambaran suram tersebut. Sebenarnya, pola atau sistem-sistem pertanian yang ada di dunia ini dapat dibagi menjadi dua pola yang berbeda. Yang pertama, pola pertanian di negara-negara maju yang memiliki tingkat efisiensi tinggi, dengan kapasitas produksi dan rasio output per tenaga kerja yang juga tinggi, sehingga dengan jumlah petani yang sedikit dapat menyediakan bahan pangan bagi seluruh penduduk. Yang kedua, pola pertanian yang tidak atau kurang efisien yang umumnya terdapat di negara-negara berkembang. Tingkat produktivitasnya begitu rendah sehingga hasil yang diperoleh tidak dapat memenuhi kebutuhan para petaninya sendiri. Di sejumlah negara-negara berkembang, pertaniannya bersifat subsisten atau hanya untuk mencukupi keluarga petaninya saja. Jangankan untuk mencukupi kebutuhan pangan penduduk daerah perkotaan, untuk keperluan sehari-hari para petani itu saja hasil-hasil pertanian yang ada tidak memadai.
Pertumbuhan penduduk di daerah pedesaan yang sangat cepat telah memperberat bobot masalahnya, yakni menimbulkan berbagai tekanan yang berat dalam penggunaan lahan. Semakin lama semakin banyak orang yang menggarap sebidang lahan yang sama, sehingga tingkat kesuburannya mengikis dengan cepat. Lahan yang subur semakin terbatas, terutama di Asia Selatan serta Asia Tenggara, dan juga di berbagai daerah di Amerika Latin serta Afrika. Pertumbuhan penduduk yang cepat telah menyebabkan semakin bertambahnya jumlah orang yang mengandalkan hidupnya dari lahan yang sama. Sedangkan metode dan teknologi produksinya tidak mengalami perkembangan yang berarti sampai sekarang. Para petani di negara-negara berkembang masih banyak yang menggunakan metode produksi yang sudah dipraktekkan sejak ratusan tahun yang lampau. Dengan teknologi pertanian dan penggunaan masukan atau input tradisional di luar tenaga kerja manusia, seperti cangkul, garpu sederhana, bajak dengan hewan penari, bibit tradisional, dan lain-lain yang sama, kita mengetahui dari prinsip perolehan hasil yang semakin berkurang atau diminishing return, bahwa jika semakin banyak orang yang mengerjakan sebidang lahan, maka tingkat produktivitas marginal akan semakin menurun. Sebagai hasil akhirnya, standar hidup petani di pedesaan di negara-negara dunia ketiga terus memburuk. Yang kedua, petani kecil di Amerika Latin, Asia, dan Afrika. Perjalanan sejarah di banyak negara berkembang berlangsung sedemikian rupa, sehingga menyebabkan terpusatnya kepemilikan lahan yang luas di tangan sekelompok tuan tanah di negara-negara Amerika Latin dan sebagian negara-negara di Asia. Di Afrika, pola yang kaya dan berkuasa, pola kepemilikan lahan yang sangat timpang mudah ditemui. Kepemilikan lahannya lebih merata karena faktor-faktor sejarahnya memang berbeda dan begitu luasnya lahan yang tersedia, sehingga pola serta struktur kegiatan pertaniannya pun berbeda. Meskipun demikian, tingkat produktivitas pertanian pada ketiga wilayah tersebut ternyata tidak jauh berbeda, yakni sama-sama rendah. Karakteristik umum pertanian di ketiga wilayah tersebut dan juga di beberapa negara maju adalah kedudukan pertanian keluarga sebagai satuan unit dasar produksi. Sebagaimana dinyatakan oleh Profesor Rhiannon Weitz berikut ini, bagi sejumlah besar keluarga pertanian yang para anggotanya merupakan tenaga kerja pokok pertanian bukan hanya sebagai sebuah pekerjaan atau sumber pendapatan, tetapi juga sebagai pandangan dan gaya hidup. Kenyataan ini sebenarnya mudah dilihat terutama pada masyarakat-masyarakat tradisional, di mana para petani sepanjang hari mengabdikan diri menggarap lahannya dengan dedikasi penuh. Setiap perubahan metode produksi dengan sendirinya akan membawa perubahan-perubahan terhadap pandangan hidup mereka. Oleh karena itu, agar bisa membuahkan hasil yang diharapkan, setiap pengenalan inovasi biologi dan teknologi pertanian bukan hanya terus diadaptasikan kepada keadaan alam dan ekonomi saja, tetapi juga kepada sikap, nilai-nilai, dan tingkat kemampuan para petani itu sendiri, sehingga mereka mau dan mampu memahami, menerima, serta melaksanakan perubahan-perubahan metode produksi yang lebih baik, yang sesuai dengan yang dianjurkan. Yang ketiga, Amerika Latin di Asia, persamaan dan perbedaan. Meskipun warisan nilai-nilai dan kebudayaan di negara-negara Amerika Latin berbeda dengan Asia, namun kehidupan para petani di kedua wilayah ini mempunyai banyak persamaan. Secara ringkas, Francis Poulan telah menguraikan persamaan karakteristik tersebut sebagai berikut. Para petani di kawasan Amerika Latin dan Asia adalah petani kecil pedesaan yang tujuan pokoknya adalah sekedar dapat mempertahankan hidup. Konsep hidupnya sebatas memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dirinya, beserta keluarga yang kesemuanya berada dalam taraf minimal. Untuk itu, mereka tidak segan-segan bekerja keras mengolah sebidang lahan miliknya yang luasnya tidak seberapa. Jika terdesak kebutuhan, mereka seringkali menyewakan atau menggadaikan tanahnya kepada tuan tanah atau para rentenir.
Atau jika lahan garapannya sudah tidak ada, mereka akan menjual tenaga kerja pada perusahaan pertanian komersial guna memperoleh upah sekedarnya. Upah tersebut seringkali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya yang paling mendasar. Kesempatan memupuk manfaat, hasil atau keuntungan karena membaiknya iklim, atau membaiknya kondisi-kondisi pemasaran, sering mereka lepaskan begitu saja, karena hal itu memang bukan merupakan tujuan hidupnya. Jika utang-utang mereka lebih besar daripada penghasilan yang akan diterimanya, mereka akan menerimanya sebagai nasib atau suratan takdir. Teknik bertaninya disesuaikan dengan modal tenaga manusia dan hewan yang tersedia. Mereka merasa tidak terlalu perlu untuk mengganti cangkul dengan peralatan mekanis atau mengganti pupuk kandang dengan pupuk buatan. Bibit yang dipakai juga bibit tradisional, bukannya bibit unggul hasil penelitian ilmiah. Yang keempat, fragmentasi dan subdivisi lahan petani di Asia. Hampir selama abad ke-20 ini, kondisi di pedesaan di kawasan Asia semakin buruk. Profesor Gunnar Myrdal mengidentifikasikan 3 elemen atau kekuatan pokok yang saling berkaitan, yang membentuk pola kepemilikan lahan tradisional, yang dapat dirinci menjadi: yang pertama, penindasan yang dilakukan oleh bangsa Eropa; yang kedua, pengenalan transaksi ekonomi yang serba menggunakan uang atau monetisasi secara besar-besaran, serta meningkatnya kekuatan pemilik uang yang bertindak sebagai rentenir, dan laju pertumbuhan Asia yang sangat cepat. Struktur pertanian tradisional di Asia sebelum masa penjajahan bangsa Eropa sebenarnya sudah tertata dengan baik, sesuai dengan karakter masyarakat pedesaan tradisional itu sendiri. Kepala kampung atau pimpinan desa setempat dan keluarga para petani masing-masing saling bertukar barang dan jasa. Penduduk menyerahkan sebagian hasil panen kepada para pemimpin desa untuk memperoleh jasa perlindungan, pengakuan hak menggunakan lahan desa, dan jasa pelayanan sosial lainnya. Keputusan tentang pengalokasian, pengaturan, dan penggunaan lahan desa sebagai sumber daya yang paling berharga berada di tangan suku atau masyarakat desa secara keseluruhan, yang pelaksanaannya didelegasikan kepada pimpinan desa atau kepala suku. Redistribusi lahan di antara penduduk desa dilakukan bila jumlah penduduk meningkat atau jika ada bencana alam seperti tanah longsor, banjir, bahaya kelaparan, peperangan, atau wabah penyakit. Di dalam masyarakat ini, masing-masing keluarga mempunyai hak-hak pokok untuk mengolah lahan bagi pemenuhan kepentingan atau segenap kebutuhannya. Yang kelima, pertanian subsisten dan perluasan di perladangan di Afrika. Asia dan Amerika Latin, sebagian besar petani di daerah tropis Afrika masih mengarahkan hasil pertaniannya untuk kehidupan subsisten, kecuali di daerah perkebunan bekas jajahan seperti kawasan White Highlands di Kenya dan beberapa perkebunan tebu, coklat, serta kopi di Afrika Timur dan Barat. Karena input variabel yang utama dalam pertanian Afrika adalah keluarga dan tenaga kerja pedesaan, maka sistem pertanian di Afrika didominasi oleh 3 karakteristik utama, yaitu yang pertama, masih sangat pentingnya pola pertanian subsisten bagi masyarakat pedesaan. Yang kedua, eksistensi atau ketersediaan sebidang lahan yang luas lebih dari cukup meskipun semakin lama semakin menipis, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar yang masih memungkinkan berlangsungnya pola pertanian berpindah serta membuat tanah bukan merupakan suatu instrumen kekuatan ekonomi dan politik bagi pemiliknya, serta 3, adanya hak bagi setiap keluarga atau keluarga inti maupun keluarga besar guna memanfaatkan lahan dan air di dalam serta di sekitar wilayah kampung halamannya yang sama sekali tidak boleh dijamah oleh keluarga lain meskipun mereka berasal dari satu suku. Karakteristik pertanian subsisten dengan produktivitas yang rendah
dari kebanyakan petani tradisional Afrika merupakan akibat dari kombinasi kegiatan historis tersebut yang membatasi pertumbuhan output pertanian. Yang pertama, dengan masih digunakannya aneka peralatan tradisional seperti bajak bergagang pendek, kapak, dan pisau yang bergagang panjang atau panga. Banyak sekali lahan potensial yang tidak sempat digarap. Yang kedua, dengan masih terbatasnya area lahan yang dapat ditanami oleh para keluarga petani sebagai akibat dari keterbatasan teknologi produksi tradisional, termasuk masih terus digunakannya peralatan sederhana yang boleh dikatakan primitif, maka pola pertanian di Afrika cenderung intensif bukan ekstensif. Yang ketiga, faktor penting pada pola pertanian tradisional di Afrika yang cenderung menghambat produktivitas adalah kelangkaan tenaga kerja. Apalagi selama musim-musim sibuk seperti musim penyemaian dan musim penanaman. Sedangkan pada waktu-waktu lainnya, sebagian besar tenaga kerja justru sulit mendapatkan pekerjaan. Demikianlah hasil presentasi saya. Kalau ada salah dan jangkalnya, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.